Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Namanya ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada. Wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ta'ala wa dalala ala al-khair. Ibadi wajillah wa qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akhirna min nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, langsung ya teman-teman. Kemarin kan kita belajar i'rab rofa ya. I'rab rofa kan mempunyai 4 tanda. Saya ulang lagi, mempunyai 4 tanda. Apa saja tandanya? Dhamma wawu alif nun ya. Dhamma wawu alif nun. Dhamma bertempat di 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Mudhari' yang enggak bertemu dengan fi'il mudhari' yang enggak bertemu dengan 3 perkara, yaitu apa saja kemarin? Alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mudhari' ya. Kemudian tanda yang kedua wawu bertempat di 2 tempat, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah, isim 5. Isim 5 itu abun, akun, hamun, fudu. Itu harus memenuhi syarat ya kalau pengen tandanya wawu, yaitu dimudhofkan, disandarkan. Terserah mudhof ilahnya itu isim dhamir atau isim dhahir, terserah ya. Dimudhofkan kepada selain ya mutakallim. Tapi jangan sampai dimudhofkan kepada selain kepada mutakallim ya, kepemilikan saya itu ya. Nah, kalau nggak memenuhi syarat, misalnya nggak dimudhofkan atau dimudhofkan kepada ya mutakallim, maka nanti nggak kembali ke hukum asalnya. Mereka kan isim 5 itu kan sebenarnya isim mufrad. Jadi ya dikembalikan ke isim mufradnya ya. Berarti isim mufrad ketika rofa tandanya lemah ya. Kemudian yang ketiga alif berada di satu tempat, yaitu isim tasniyah atau ismul musanna ya, ismul musan karena isim yang menunjukkan arti satu. Yang dua ya. Kemudian yang terakhir adalah nun ya. Nun itu bertempat di satu tempat. Fil mudhari' alladzi yattasil bi akhiri syai'un, fil mudhari' yang bertemu dengan 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara itu yaitu alif tasniyah, wawu jamak, atau ya muannas mudzakkar. Terserah. Ya. Yang ketemu 3 itu maka tandanya nun, tetapnya nun atau nun ya. Saya mengatakan subutun nun, tetapnya nun atau nun, sama saja. Oke, sekarang kita masuk ke apa namanya? Sekarang kita masuk ke nasab ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, nasab ya. Nasab ya. Sekarang kita masuk i'rab nasab ya. Nasab mempunyai berapa tanda? Nasab ini mempunyai 5 tanda. Tanda yang pertama itu apa? Fathah. Fathah ya. Ya, fathah. Fathah menjadi tandanya i'rab nasab bertempat di 3 tempat saja. Yang pertama isim mufrad ya, ismul mufrad ya. Jam'ut taksir, yang kedua jamak taksir. Yang ketiga fi'il mudhari' alladzi lam yattasil. Mudhari' ya. Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un ya. Bisa lihat papan kan kalian ya. Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan 3 perkara kemarin loh, Rek ya. Alif tasniyah, wawu jamak, dan ya muannas mudzakkar ya. Yang pertama isim mufrad ya. Kita pakai contoh nasab ini pakai apa, teman-teman? Kalau rofa kan kita biasakan rofa itu pakai contoh fa'il ya. Kalau nasab kita pakai contoh maf'ul ya. Maf'ul atau objek ya. Objek. Maf'ul B atau bahasa Indonesianya objek ya, objek. Ya. Misalnya gampang ya. Aku telah memukul misalnya.
Dorobtu, ya, dorobtu Zai, aku telah memukul Zaid ya. Zai ya, dan ya. Zaidan kedudukannya apa? Objek atau maf'ul. Objek atau maf'ul, hukum i'rabnya apa? Nasab ya, dalam bahasa Arab nasab. Tanda nasabnya apa di sini? Ya, fathah alif kasroh fathah ya, kita pilih fathah. Kenapa kok fathah? Kenapa kok tanda yang lain aja? Karena dia itu isim mufrad. Isim mufrad ketika nasab tandanya itu adalah fathah. Ya, isim mufrad ya. Kemarin kan kalau isim mufrad ketika rofa tandanya dhamma ya. Tapi kalau nasab tandanya adalah fathah. Ya, jadi Zaidan sama ya. Darabtu Zaidan. Aku apa namanya? Muhammad membawa pulpen, hamala Muhammadun ya, hamala Muhammadun kolaman nanti ya. Jadi di apa intinya kalau isi mufrad, kalau nasab ya, dia itu fathah. Oke. Kalau jamak taksir itu juga taksir ya. Ketika nasab tandanya fathah, misalnya Muhammad sedang membawa dua Muhammad sedang membawa pulpen-pulpen banyak misalnya ya. Dua Muhammad sedang membawa pulpen-pulpen banyak ya, berarti gimana? Yahmilu ya, kita pakai ismiyah ya teman-teman. Ya, pakai ismiyah. Yahmilu dua Muhammad, berarti Muhammadani ya. Muhammad sedang membawa pulpen banyak, berarti apa bahasa itunya pulpen? Aklah, lamnya panjang ya. Aklaman. Nah, kayak gini yang jelas kan ya? Ya, jadi kayak yahmilu. Ya, jadi kalau yahmilu di sini fi'il mudhari, ya, yahmilu itu fi'il mudhari, ya, i'rabnya apa? Rafa ya. Kalau kita perhatikan satu-satu, tanda rafa'nya apa? Kenapa kok rafa? Karena didahului dengan huruf nasab atau huruf jazm di depannya. Tanda nasabnya apa? Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Kenapa kok dhamma? Karena termasuk fi'il mudhari. Alladzi lam yatasil bi syai'un, fi'il mudhari yang enggak bertemu dengan sesuatu di belakangnya ya. Ada tasniahnya udah yang maka nanti tandanya adalah dhamma ya. Makanya yahmilu. Kemudian Muhammadani kedudukannya apa? Muhammadani kedudukannya fa'il i'rabnya rafa, tanda rafa'nya apa? Alif ya. Di sini alif kan? Kenapa kok alif? Karena dia isim tasniyah. Ya, ismul musanna. Isim tasniyah ketika rafa tandanya adalah alif. Aklaman kedudukannya apa? Kedudukannya maf'ul bih atau objek. Tanda hukum i'rabnya apa? Nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa kok fathah? Karena dia jamak taksir ya. Jamak taksir ketika nasab tandanya fathah. Kayak gitu teman-teman ya. Jelas ya? Saya kira jelas. Kemudian yang terakhir ini fi'il mudhari allati lam yattasil bi syai'un. Fi'il mudhari yang akhirnya enggak bertemu dengan tiga perkara kemarin itu ya, alif tasniyah, ijma dan munas wathabah. Nah, nanti hukum i'rabnya apa? Hukum i'rabnya adalah tanda i'rabnya ya ketika nasab adalah tandanya adalah fathah. Pertanyaannya, kapan fi'il mudhari itu dihukumi nasab? Fi'il mudhari dihukumi nasab itu kapan? Ya, fi'il mudhari dihukumi nasab. Ya, fi'il mudhari dihukumi nasab ketika didahului oleh huruf nasab. Amin. Ya. Ya, fi'il mudhari dihukumi i'rab nasab ketika dia didahului oleh huruf nasab. Ya. Nanti pembahasan huruf nasab itu banyak teman-teman ya. Namanya itu awamilun nawasib ya. Amil-amil yang menasabkan. Ya. Tapi kita di sini buat contoh kan, kita ambil satu saja yang sering digunakan apa? Sering digunakan an. Ya, huruf nasab yang kita buat contoh di sini untuk praktik kita di i'rab nasab di sini an ya. An. Ya. An di sini itu menasabkan fi'il mudhari teman-teman. Untuk praktek kita di sini kita pakai contoh satu aja an. An ini apa? Ada arti atau kegunaannya enggak?
Ya, kegunaan itu apaan? Kegunaannya an. Jadi kalau kita dalam bahasa Inggris kan biasanya kalau ada dua verb atau dua kata kerja di dalam satu kalimat kan dipisah pakai to ya. I want to beat ya. Antara want dan apa namanya beat itu dipisah dengan to. Ya enggak? Ya, ya. Want sama beat ya. Want sama beat itu kan nggak bisa ya. I want beat itu kan salah kan ya, harus to ya. Harus to atau setelahnya itu gerund ya. Ada kalanya setelahnya gerund artinya bisa dengan to ya. Sama dengan bahasa Arab kayak gitu. Ya, jadi nggak bisa dalam satu jumlah, dalam satu kalimat itu ada dua fiil itu nggak bisa. Kecuali dipisah dengan an. Kecuali dipisah dengan an ya. Kecuali dipisah dengan an maka bisa nanti. Ya, jadi salah satu kegunaan an ini ya, atau kegunaan ini untuk memisahkan dua fiil dalam satu jumlah atau satu kalimat. Untuk memisahkan satu fiil dalam satu memisahkan dua fiil dalam satu kalimat. Misalnya nih, Muhammad ingin menolong. Muhammad ingin menolong misalnya. Muhammad ingin menolong. Ya, berarti di sana kan ada dua fiil ya. Ingin sama menolong. Ingin bahasa Arabnya apa teman-teman ingin ya? Ingin bahasa Arabnya aroda, ya, yuri, yuridu ya. Ingin kan bahasa Arabnya aroda yuridu ya. Ingin kan bahasa Arabnya aroda yuridu. Misalnya Muhammad ingin menolong Ali misalnya. Kita pakai jumlah fi'liyah ya. Berarti yuridu ingin ya, yuridu. Yuridu ya. Yuridu ya. Siapa yang ingin? Muhammad. Langsung aja tulis fa'ilnya ya. Muhammadun. Ya. Muhammad ingin apa? Menolong ya. Menolong kan ya yang suruh ya. Ya. Yansur ya. Ada ini kan ada dua fiil ya. Dalam satu jumlah atau satu kalimat ada dua fiil yuridu dan yansur, maka harus dipisah ini dengan an. Jadi sebelum yansur fiil yang kedua ini dipisah dengan an, teman-teman. Wah, gak tepat ini. Tar. Sini aja ya, di sini ya. Yuridu Muhammadun ai yan suro ya, yan suro ya. Nah, ini yan suro misalnya menolong siapa? Ali apa ini? Aliyan ya, karena dia maf'ul ya. Nasab ya, tandanya fathah. Tandanya fathah ya. Nah, kita lihat di sini ya, yan suro ini dipisah dengan sebelum yan suro ada an-nya. Ya. Ini yan suro ini adalah fiil ya, fiil mudhari. Irobnya apa? Irobnya nasab. Kenapa kok nasab? Kenapa kok rafa atau jazm? Karena didahului oleh huruf nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa kok fathah? Karena dia termasuk fiil mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan alif tasniyah jamak dan ya munasabah. Maka tanda nasabnya adalah fathah, teman-teman. Failnya apa? Setiap ada fiil pasti ada fa'il, teman-teman. Failnya mana? Ya. Kalau ditanya, loh, yansur, siapa yang menolong? Yang menolong Muhammad kan ya. Kalau diartikan bahasa Indonesia kan Muhammad. Tapi kan nggak mungkin bisa saja kita tulis setelahnya tulis Muhammadun ayan surah Muhammadun alian ya. Kita tulis lagi Muhammadnya. Tapi kan itu menghabiskan kertas. Ya, bahasa Arab kan nggak seperti itu kan ya. Bahasa Arab kan nggak seperti itu, maka kita pakai domir, teman-teman ya. Pakai domir. Nah, ini kan Muhammad ini satu orang. Ini kan yang maksudnya Muhammad, tapi nggak mungkin kita tulis Muhammad lagi kan. Karena di dalam bahasa Arab ada domir ya. Ada kata apa rujukan ya. Jadi apa pakai domir aja. Jadi maf'ulnya apa fa'ilnya itu domir. Ya. Yang suruh kan kalau satu orang kan tetap yang suruh kan ya. Dia laki-laki satu, dia laki-laki satu sedang menolong. Tetap yang suruh kan. Jadi ya yang suruh gitu ya. Nah, kayak gitu. Coba lagi. Dua Muhammad ingin menolong misalnya. Ya, dua Muhammad ingin menolong. Berarti yang ini yuridu Muhammadani ya, karena fa'il ya. Muhammadani fa'il ya.
Muhammad Hani berarti tandanya alif karena dia isim tasniyah. Ai. Ai. Ai apa? Ayan. Yan su. Ayan suro. Ya, sebenarnya kan ayan suroni kan ya. Karena dia rujukannya kembali dua Muhammad, kembali kepada dua Muhammad, maka nanti kita pakai domirnya yang dua orang laki-laki sedang memukul, berarti kan yang surah jadi yang surani ya. Ya, jadi bisa saja kalian pakai Muhammad Hani setelahnya Yan surah Muhammad Hani lagi ditulis lagi Muhammad Hani setelahnya Yan surah karena failnya emang sebenarnya Muhammad Hani. Tapi kan nggak mungkin kita pakai dohir terus ya, ngabisin kertas nanti ya. Dalam bahasa Arab kan singkat, ada domir namanya, pakai domir teman-teman ya, yang suroni ya, tapi nanti nunnya dibuang ya, nanti hadfun nun membuang nun ya, ketika bertemu dengan alif tasniah ini tangan alif tasniah ya, jadi kayak gitu ya, jadi harus dipisah dengan an, harus dipisah dengan an. Ini ya, paham ya, ini ya masalah fiil fiil dalam i'rab nasab ini ya, fiil mudhari'. Ada pertanyaan masalah ini? Berarti Ustaz itu nunnya nggak dipakai ya Ustaz? Nah ya ini nanti pembahasan kita ya, ada nunnya kan sebenarnya kan, tapi Iya. karena ini fiil mudhari yang bertemu dengan salah satu tiga perkara itu yaitu alif tasniah maka nanti dibuang. Nah, nanti pembahasan tanda yang satunya ya. Ini kan ketika nggak bertemu dengan salah satu tiga perkara maka tandanya fathah. Nanti kalau bertemu nanti membuang nun. Saya cuma ingin memberi contoh kepada teman-teman ininya loh, failnya yang surah ini gimana. Setiap ada fiil kan pasti ada fa'il. Itu fa'ilnya gimana? Kayak domir ya. Gimana? Paham ya? Oke, nggak ada suaranya berarti paham ya. Langsung setelah fathah alif ya. Tanda kedua adalah alif. Alif menjadi tandanya i'rab nasab bertempat di satu tempat yaitu asmaul khamsah isim 5. Asmaul khamsah ya. Khamsah ya. Khamsah isim 5 ya. Isim 5 ya. Yang kemarin itu teman-teman ya. Ketika rofa kan isim 5 ini ya, itu tandanya wawu kan ya, ketika memenuhi syarat. Ya, ketika memenuhi syarat itu dimudofkan kepada yang mutakallim. Ketika nasab tandanya alif dan itu pun ketika memenuhi syarat. Ketika memenuhi syarat ya berarti kembali ke tanda asalnya. Kan isim mufrad berarti kalau tidak memenuhi syarat ya fathah tandanya. Ya, asmaul khamsah isim 5. Kita pakai contoh lagi gampang ya. Misalnya aku sedang menolong ayah kamu misalnya. Ansuru ya. Sedang berarti nasoro yansuru ya pakai fi'il mudhari'. Failnya saya berarti jadi ansuru ya. Ansuru ansuru ayah kamu. Abah ya alif ya. Kalau kemarin rofa kan tahu ya, abah ayah kamu. Nah, ilahnya mudhamir a. Nah, kemarin kan sudah pernah saya ajari kan ya. Mudhaf apa dhamir jar ya. Dhamir jar. Ya atau dohir misalnya itunya dohir apa namanya mudhaf ilainya dohir berarti ya abah misalnya aku telah menolong ayahnya Aba Aliin misalnya ayahnya Ali Aba Ali. Seterusnya akhun hamun fudu sama saja semua kayak gini ya, ketika nasab ketika memenuhi syarat ya ini ya itu tandanya Ali. Jelas ya? Oke, kalau sekarang tanda yang selanjutnya adalah fathah alif, yang selanjutnya adalah kasroh. Kasroh. Fathah alif kasroh. Ya, kasroh itu satu ya, jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Ya, gampang ya jamak muannats salim ya.
Nasor tuh misalnya aku sedang menolong misalnya ya. Nasor tuh aku sedang menolong orang-orang Muslim. Muslimah ya. Kalau rofa kan zaman salim ketika rofa kan dhamma ya. Kalau ketika nasab itu kasroh ya. Muslimatin ya. Muslimatin ya. Nah, jelas ya, gampang ya ini kasroh. Fathah alif kasroh ya ya, yang keempat ya. Ya ini bertempat di dua tempat. Ismul musanna, isim tasniyah ya, ismul musanna ya. Ismul musanna ini contohnya apa ya, gampang ya. Aku telah menolong dua laki-laki ya. Nasor tuh aku telah menolong dua laki-laki. Berarti nasor tuh roju. Kalau rofa kan isim tasnya isim musanna ini tandanya alif ya. Kalau nasab tandanya ya teman-teman ya. Rojulai nih. Nah, nasor tuh rojulai ini. Aku telah menolong dua laki-laki. Ya, rojulai ini pakai iya. Kalau rofa kan rojulani ya. Nah, kalau nasab itu pakai rojulai ini. Nah, ini kan objek ini ya. Nasab. Nah, itu yang isim yang kedua ada dua ya. Isim tasniah dan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim. Ya, aku telah menolong orang-orang muslim laki-laki banyak misalnya. Nasor tuh pakai nasor tuh kan semua ya. Orang-orang muslim laki-laki banyak ya. Jamak mudzakkar salim ketika rofa kan tahu kemarin ya, muslimuna. Kalau kalau apa namanya, nasab itu ya jadi muslimi. Nah, muslimi. Nah, jadi ya. Tapi bedanya apa dengan isim tasniyah? Kalau isim tasniyah sebelum ya-nya ini itu di fathah rojula ini. Kalau dua muslim berarti muslimah ini. Tapi kalau jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya ini di kasroh ya. Jadi muslimina, beda muslimina dengan muslimah ini. Kalau muslimah ini dua orang muslim, isim tasniyah, ismul musanna. Tapi kalau jamak mudzakkar salim muslimina ya. Muslim banyak, laki-laki banyak. Nah, itu ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu hadfun nun. Ya, membuang nun. Hadfu itu membuang ya, membuang nun. Membuang nun di satu tempat, kebalikannya yang fiil mudhari yang di atas ya. Kalau yang di atas kan fiil mudhari yang nggak bertemu dengan tiga perkara. Kalau ini bertemu dengan tiga perkara ya. Fiil mudhari ya. Fiil mudhari alladzi yattasil ya, alladzi yattasil. Tulis sendiri ya. Kemarin samalah kayak yang nun ketika rofa itu ya. Nun tandanya rofa yang nun fiil mudhari alladzi yattasil atau fiil mudhari yang bertemu dengan salah satu tiga perkara. Ya kayak tadi itu contohnya teman-teman, kayak ini ya. Yuridu Muhammadani, dua Muhammad ingin apa? Menolong ya. Berarti dipisah ya antara yuridu dan yan surah kan. Ini kan oh ya ini nih yuridu Muhammadani ya. Dua Muhammad ingin menolong ya, yuridu Muhammadani ai. Ya, dipisah dengan an. Yan suron, sebenarnya kan yan suron kan ya. Karena failnya kan domir kembali ke Muhammad ya, pakai domir ya. Tapi karena dia kan bertemu dengan litasnia kan ya, yang suroni ya. Maka ini bertemu dengan litasnia. Berarti kalau fil mudhari yang bertemu dengan litasnia, berarti tandanya adalah membuang nun, maka yan suro. Gitu. Ya, coba contoh lagi. Misalnya apa ya? Mereka laki-laki banyak ingin menolong misalnya. Mereka laki-laki banyak ingin menolong. Mereka berarti mereka ingin ya, berarti kalau ingin yuri itu jadi apa? Berarti kan failnya kan domir ya, yuri itu jadi ya yuri tuna ya. Yang suruh jadi yang suruna, kalau yuri itu berarti yuri tuna ya.
karena mereka domir failnya. Yuriduna ya, menolong berarti dipisah ya. Hai Yansur ya. Yansur ini kan failnya siapa yang menolong? Yang menolong siapa? Ya mereka laki-laki banyak juga. Berarti ya Yansuruna kan ya. Yansuru. Nah, misalnya Ali ya, atau dua Ali ya. Berarti Ali Yai nih ya. Ali Yai, dua Ali ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan Yansuruna ini kan irobnya nasab ya, karena kemasukan huruf nasab depannya. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya adalah membuang nun. Kenapa kok membuang nun? Ya, karena dia termasuk fi'il mudhari yang bertemu dengan apa? Salah satu tiga perkara, yaitu wawu jamak. Ini wawu jamaknya. Wawu ini ya. Nah, wawu jamak, maka harus dibuang nunnya. Berarti ayyan suruh yuridun ayyan suruh aliyah. Gimana? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Ada pertanyaan, teman-teman? Save to. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan masalah irob nasab? Oke, saya hapus ini ya, teman-teman ya. Coba kita buat contoh satu aja. Saya hapus. Oke. Loh, kok ke sini nih? Ya, misalnya ya, kita buat contoh. Apa contohnya? Dua Ali ya, dua Ali ingin dua Ali ingin memukul dua Zaid. Kiri kan ya? Dua Ali ingin memukul dua Zaid. Berarti gimana? Ingin dulu ya, kita pakai jumlah fi'liyah dulu. Ingin berarti. Inginnya harus diterjemahkan dulu, Yuri itu. Failnya berarti dua Ali ya. Jadi kalau failnya tasniyah, jangan kan tasniyah fiilnya ya. Fiilnya tetap ya. Nantilah ada pembahasan fa'il. Di pembahasan fa'il nanti dijelaskan. Kayak gini ya. Berarti kalau dua Ali berarti gimana? Ali fa'il kan? Berarti aliyani ya kan? Ya, jadi aliyani ya. Isim tasniyah kan ya. Dia itu fa'il robnya rafa, dan rafanya alif ya. Karena isim tasniyah ketika rafa tandanya alif, aliyani. Jadi itu aliyani apa? Memukul berarti ya diribu, berarti ada taf'il ya, berarti bisa. Memukul. Siapa yang memukul? Fa'ilnya. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il. Siapa yang memukul? Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia kan dua alim. Bisa saja di sini saya jelaskan lagi di sini. Bisa saja kalian tulis setelah ini aliyani ya. Bisa saja. Tapi ini ya, ini bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Arab ada domir ya. Jadi bahasa Arab itu nggak suka diulang-ulang ya. Harus pakai domir kayak gini nih ya. Nggak bisa diulang. Ya. Jadi kalau pakai domir ya berarti dua orang ya, dua orang laki-laki. Berarti yadriba jadi yadribu jadi yadriba nih ya. Dua orang laki-laki kan pengennya kembali dua Ali. Ya berarti yang sesuai ya dua orang laki-laki kan kayak gitu kan ya. Dua orang laki-laki ya. Jadi yadribani yang suroni. Ya. Ya, tapi karena ini fi'il mudhari di sini itu nasab, dan
Karena bertemu dengan huruf nasab, tanda nasabnya apa? Membuang nun. Kenapa membuang nun? Karena dia fi'il mudhari yang bertemu dengan salah satu perkara, yaitu alif tasniyah. Ada alifnya ini. Maka nunnya dibuang. Yadriba, memukul 2 Zaid. Zai apa? Dan Ayo gimana? Ini kan nasab ya, maf'ul ya. Berarti tanda nasabnya apa di sini? Ya, ini kan rofa. Kalau isim tasniyah di sini rofa alif. Ya, ketika nasab masa tetap alif ya. Berarti ya, ya. Ya, kemarin tadi yang saya terangkan itu zaidai nih. Ya, beda lagi zaidai ini. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Coba kasih contoh lagi, Ustaz. Oke, kita kasih contoh lagi ya. Mereka orang-orang Muslim banyak ya. Orang-orang Muslim banyak. Muslim laki-laki ya. Laki-laki ingin menolong saudaranya Ali, saudara laki-lakinya Ali, saudara laki-lakinya Ali. Nah, berarti orang-orang Muslim laki-laki ya, orang-orang Muslim laki-laki ya, berarti ini orang Muslim laki-laki. Yuridu dulu ya, karena ingin dulu, berarti fiilnya dulu karena jumlah fiil ya. Yuridu ya, yuridu. Siapa yang ingin? Failnya orang-orang Muslim laki-laki ya, berarti apa? Pakai jamak mudzakkar salim ya, failnya berarti jamak mudzakkar salim muslim. Jamak mudzakkar salim ketika rofa ini kan fa'il kan berarti rofa, tanda rofanya wawu ya. Karena jamak mudzakkar salim ketika rofa tandanya wawu. Kalau nasab kan tadi kan enggak muslim. Yuridu muslimuna, orang-orang muslim ingin menolong. Jadi ya, karena ada 2 fiil berarti dipisah dengan an ya. Ya, an ingin menolong, menolong kan yansur ya, pakai fiil mudhari ya, yan. Siapa yang menolong? Di sini siapa yang menolong? Failnya siapa? Failnya kan sebenarnya muslimun ya. Bisa kalian tulis di sini muslimun setelahnya itu ya. Ingat setelah fiil ada fa'il ya. Jangan sampai lupa itu. Setiap ada fiil pasti ada fa'il. Fa'il itu setelahnya fiil ya. Tidak ada fiil itu setelah apa? Fa'il itu sebelumnya fiil, nanti kita belajar fa'il ya. Tidak ada fa'il itu sebelumnya fiil. Kalau ditanyain suruh mana fa'ilnya? Mana subjeknya? Di sini Ustaz. Ah, salah kayak gitu. Fa'il itu setelahnya fiil. Ya, fa'il itu ada kalanya dohir, kayak gini muslimuna zaidun, Muhammad, ada kalanya domir. Nah, kayak gini kan bisa saja antum fa'ilnya itu pakai fa'il mudhari domir, ditulis lagi muslimun. Ditulis lagi muslimun. Ya, ditulis lagi muslimun, tapi kan nah ini ngabisin kertas ya. Ingat di dalam bahasa Arab ada domir. Ya, jadi pakai domir aja. Berarti kalau domir yang sesuai dengan muslimun apa? Ya. Ya, berarti domir jamak itu ya yang suruh jadi yang surunah kan kayak gitu kan ya. Berarti jadi yang surunah. Ya, domir yang kembali dia laki-laki yang kembali ke sini. Ya, kayak gitu kan, tinggal kayak gitu-gitu doang. Ya, tapi di sini kan nasab. Ya, tanda nasabnya membuang nun karena bertemu dengan salah satu 3 perkara yaitu wawu jamak. Di sini ada wawunya. Ya, maka membuang nun. Yang suruh ya. Jadi yang suruh. Yang suruh siapa ini? Saudara laki-lakinya Ali. Saudara laki-laki kan berarti akhun ya. Akhun ini berarti termasuk asmaul khamsah, memenuhi syarat karena dimudafkan kepada Ali ya. Berarti asmaul khamsah ketika ini maf'ul kan kedudukannya ya. Ini maf'ul kedudukannya berarti i'rabnya kalau maf'ul nasab tanda nasabnya apa? Ya, asmaul khamsah ketika nasab tandanya alif, akho. Kalau rafa kan tandanya wawu, akho. Yang ini akho. Akho Ali, aliin. Yurid muslimun ayan suruh akho Ali. Gimana?
Ada pertanyaan? Apaan Ustaz? Untuk yang nomor 1, saya masih penasaran. Itu kan yang Jaida ini cirinya itu sama ya Ustaz ya? Itu kenapa Ustaz? Karena jadi Yang mana? yang nomor 1 Jaida ini Iya kan itu ya, ini nasabnya sama ya ya. iya sama iya. Karena apa Ustaz? Lupa lagi. Isim tasniyah. Kayak tadi yang catatan saya itu ya. Isim tasniyah. Oh iya karena isim pesan 2 jadi Jaida ini. Iya, karena isim tasniyah ketika nasab tandanya ya. Tandanya ya. Beda lagi ketika rofa. Ini kan subjek ya. Fa'il rofa. Berarti tandanya alif aliyani. Tapi kalau ini jadi aliyaini atau zaid. Ada lagi? Gak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke teman-teman ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Saya kasih PR, nanti saya kasih tak suruh kerjakan. Kita cepat ya. Besok kita share. Hari Rabu ya, kita share. Kemudian ini jazm. Fondasi terpenting dalam apa namanya bahasa Arab ini i'rab ini teman-teman ya. Kalau i'rabnya kalian menguasai di luar kepala, nanti kedepannya gampang. Ya, biasanya kan anak-anak pondok pesantren itu kan mereka mondok puluhan tahun. Teman saya itu mondok puluhan tahun. Saya sendiri 4 tahun dulu. Teman saya puluhan tahun. Ya tapi mereka ya nggak bisa baca kitab itu nggak bisa. Nahwu sorof itu nggak paham ya karena dari dasarnya mereka nggak paham. Nah, i'rab ini nggak paham. Jadi i'rab ini dasar sekali. Kalau i'rab ini menguasai ya insya Allah selanjutnya menguasai. Tapi kalau i'rab ini nggak menguasai ya kemungkinan besar nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nanti habis ini saya langsung kasih ya, kalian kerjakan ya. Oke. Afwan Ustaz, tadi huruf jar dilanjutin hari Rabu apa hari Kamis ya Ustaz? Oh ya Kamis, ya maaf, keliru. Kamis. Oke, udah. Oke, kalau udah ya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran Ustaz. Jazakallah khairan kasiran. Wa barakallahu fikum.